akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya. Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online yo RRI yang mudah diakses. Makanya biar hemat, kita nanam sayuran di pekarangan. Agak dulu, bah. Sebelum bertanaman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah. Nah, Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. .4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan RRI Pro 4 Palembang masih mengcek kembali di menit ke-7 lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya di mana berada ya. Oke lah, untuk saat ini kita berada di program unggulan kita, obrolan komunitas, di mana kita bakal menghadirkan di setiap harinya pukul 9 komunitas-komunitas hebat untuk kita ajak berdialog dan berbincang dengan saat ini aktivitas yang mereka geluti. Dan untuk kesempatan pada kali ini kita sudah kehadiran langsung dari Koordinator Festival Pemuda Indonesia, Koordinator Nasional Festival Pemuda Indonesia. Sudah hadir di Radio RRI Pro 4 Palembang, ada Pak Irfan Hu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi kembali. Ini kita panggilnya siapa? Kokoh atau Pak atau siapa? Boleh semua. Boleh semua ya. Boleh semua. Oke. Apa kabarnya kok? Kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana tadi perjalanan dari rumah ke RRI? Perjalanan lancar. Lancar. Ya, ke RRI. Ya. Pagi ya. Suasana juga menarik, bagus ya, dan untungnya nggak hujan ya pagi-pagi. Alhamdulillah. Berarti mendarat dengan baik ya. Iya. Oke, baik. Oke, Koko, kita pada hari ini ada topik juga yang akan kita angkat, yang akan kita bahas tentang mewujudkan pemuda yang aktif dan juga berkarakter. Jadi kebetulan Ko Irfanwu ini nanti sendiri akan menggelar Festival Nasional Pemuda Indonesia. Betul. Tapi di skup Sumatera Selatan ya. Iya, untuk audisinya ya. Untuk audisi. Oke. Kita tanya dulu mungkin Ko ya tentang nasional tentang pemuda Indonesia itu sendiri apa nih Ko? Iya, Boleh jadi dijelaskan? baik. Uh-uh. Nah, jadi untuk Festival Pemuda Indonesia ini festival yang kita baru adakan kurang lebih sekitar 2 tahun ya. Ini tahun ini lebih spesial karena lebih banyak provinsi yang kita kunjungi. Oke. Nah, secara nasional selama 18 tahun terakhir ini kami dari Pelita Mais Indonesia itu mengadakan kurasi untuk mencari bibit-bibit unggul anak-anak Indonesia yang memang fasih dan peduli dengan budaya. Oke. Nah, kami mendapatkan kesempatan dan dipercaya untuk membawa anak-anak Indonesia khususnya baik itu penari, penyanyi, pemain musik ya tradisional itu untuk ke mancanegara. Wow, baik. Iya. Berarti tugasnya untuk mencari bibit-bibit dari negara kita yang sudah tersebar di 15 provinsi tadi ya. Betul. Yang nantinya iya. akan kita pilih cikal bakal yang akan nanti go internasional. Go internasional. Luar biasa. Betul. Oke. Iya. Ini festival ini kok sebelumnya sudah pernah dilaksanakan juga? Untuk Palembang ini yang kali pertama. Oh, ini kali pertama. Sumatera Selatan ini kali pertama. Tahun lalu dan 2 tahun lalu Sumatera hanya satu pulau aja, provinsi aja untuk satu pulau. Oke. Hanya di Sumatera Utara. Nah, terus kemudian kita melihat bahwa peserta dari Sumatera Selatan ini antusiasnya luar biasa. Wih, semangat ya. Semangat ya, dan luar biasanya adalah ada 2 pemenang nasional itu dari Sumatera Selatan. Oke. Yang tahun 2024 dan 2023 itu dari Sumatera Selatan dari Kabupaten Muara Enim. Dari Muara ini.
Iya, dan mereka penari yang luar biasa ya. Untuk yang sebelumnya sudah perform di Thailand dan juga di Malaysia, ya, dalam festival halal ya. Dan kemudian untuk yang satu lagi ini akan berangkat tanggal 27 Februari nanti ke China. Wih, 27 Februari ini. 27 Februari ini, Wih, betul. luar biasa loh. Berarti Iya. memang bibit-bibit anak bertalenta tuh memang ada kok ya. Banyak luar biasa. Jadi Nah, kemarin kan seperti Koko bilang tadi di awal juga sebelum kita on air, katanya juga dari Palembang kemarin banyak juga yang berbondong-bondong ke Medan untuk iya, ikutan. tahun lalu betul. Tahun lalu. Jadi kenapa untuk tahun ini kenapa enggak kita jadi tuan rumah langsung ya? Harusnya dengan begitu pemuda-pemuda yang ada di Sumatera Selatan khususnya harus lebih antusias lagi dong. Harapan kami dengan kami sendiri berkunjung dan datang langsung ke Sumatera Selatan, ini bisa memfasilitasi adik-adik dari Sumatera Selatan sehingga tidak perlu jauh-jauh ke Sumatera Utara atau ke Jakarta. Betul. Begitu. Kalau kata orang Palembang nggak perlu ngandon jauh-jauh ya, karena memang di kota kita sendiri sudah diselenggarakan, ada wadahnya tersendiri untuk Ada lomba wadahnya, tersebut. betul. Baik. Nah, kok ini berarti memang festival ini bergeraknya di bidang seni semua ya? Untuk Festival Pemuda Indonesia tepatnya ke bidang kepemudaan. Kepemudaan. Ah. Itu terdiri dari lomba apa aja tuh? Untuk kegiatan sendiri terdiri dari 3 hari ya dalam rangkaian program. Kalau untuk besok tanggal 17 itu kita ada lomba make up kreasi Nusantara. Oke. Di mana nanti kita akan mencari makeup artis dari Indonesia yang akan kita bawa untuk beberapa program internasional. Nah, jadi salah satunya yang menjadi afiliasi dari Festival Pemuda Indonesia adalah Melaka Fashion Week yang ada di Malaysia. Oke. Nah, jadi di Melaka Fashion Week ini dan Hijab Fashion Week yang ada di Penang, ini dua-duanya luar biasa karena membawa banyak sekali busana Indonesia yang dibawakan di sana ya. Jadi kita membutuhkan makeup artis yang bukan hanya yang kalau bisa bukan hanya keturunan Indonesia yang tinggal di sana, Oke. tapi benar-benar orang Indonesia. Benar-benar orang Indonesia. Betul, karena tone dari make upnya orang Melayu itu yang ada di Malaysia berbeda dengan orang Melayu yang ada di Indonesia. betul. Ya, jadi ini yang kita bawa. Benar. Jadi vibe dari segala aspeknya itu masuk ya. Betul. Masuk langsung dari keindonesiaan itu sendiri. Wih, keren loh. Udah sampai make up juga. Make up. Jadi selain make up ada apa lagi kok? Terus lombanya? kemudian sore harinya kita ada kurasi untuk produk-produk UMKM di Sumatera Selatan. Oke. Mereka akan melakukan presentasi membawa produk dan kemudian akan dipresentasikan di hari Minggu. Di hari Minggu. Tanggal 19 di mana produk yang terpilih, yang terbaik itu akan mendapatkan wadah yang merupakan kerjasama dari Anjungan Nusantara Indonesia yang ada di Kuala Lumpur. Wih, mantap. Ya, memang kita Anjungan Nusantara ada di Kuala Lumpur, Istanbul dan Milan. Tetapi untuk produk-produk dari Indonesia ini lebih lakunya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Nah, jadi kita akan memberikan kesempatan dan wadah buat mereka untuk display produk di sana selama 1 tahun free ya, semua dibayari oleh sponsor dan kemudian nantinya itu akan dibantu promosinya oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia juga yang ada di Kuala Lumpur. Wih, mantap. Begitu. Oke, jadi memang produk Indonesia ini lebih lakunya di Kuala Lumpur ya, karena mungkin jenis lidahnya nggak terlalu jauh beda. Kalau untuk makanan betul dan itu juga sangat memudahkan karena juga. dari Sumatera ini ke Kuala Lumpur dekat sekali. Nggak terlalu jauh. Iya, dan selera rasa itu cocok. Cocok. Ya. Kalau kita bicara untuk yang di 2 negara yang lain, Iya. seperti di Istanbul dan di Milan, Milan, mereka lebih senang dengan wastra. Wastra. Iya, karena ya kita juga bisa lihat ya kalau tenun dari Palembang ini, ya ini luar biasa dan harganya juga nggak murah ya. Harganya nggak kaleng-kaleng juga. Nggak kaleng-kaleng dan tapi karena kursnya Indonesia ini juga tidak besar, jadi akhirnya di luar negeri itu dirasa buat mereka harganya ya biasa. Nah, kalau di sini mungkin kita saat-saat tertentu aja kita berani pakai yang memang kualitasnya sangat bagus ya. Oke, Kalau di betul. sana karena memang mereka merasa dan mereka menghargai pekerjaan tangan sehingga akhirnya mereka tuh berani untuk mengeluarkan dana. Sebagai informasi, salah satu yang terkurasi di tahun lalu itu produk dari Sumatera juga, tapi dari Riau ya. Riau. Itu baju kurung, tetapi yang kombinasikan dengan bawahannya itu tenun dan kemudian di atasnya itu digunakan dengan bordir.
Oke. tahun 2024 menjelang hari raya itu laku lebih dari 400 potong. Padahal satu piece aja itu harganya udah hampir 5 juta. Bisa sebanyak itu orderannya. Ya, nah Luar jadi biasa kita loh. melihat bahwa ini potensinya besar Asli, buat betul. Indonesia. Cuma mungkin karena UMKM kita ini mungkin peluang yang ke sana mereka belum banyak tahu. Betul kok. Jadi Nah. untuk akses menuju ke sana tuh belum terlalu banyak yang tahu, betul kata Koko Betul. tadi. Jadi kalau misalkan memang ada yang menjembatani atau mungkin mengawali, nah Betul. mungkin akan bisa berkembang. Iya, dan ini untuk presentasi UMKM ini juga kita tidak menarik biaya sama sekali. Jadi mereka tinggal membawa produk mereka, terus kemudian mereka mempresentasikan apa keunggulannya dan kenapa kok mereka rasa bahwa produk ini kayaknya untuk go internasional sudah baik. Sudah oke. Karena salah satu kendala dari untuk produk UMKM ini adalah keberlangsungan hidup produk. Karena banyak UMKM yang mungkin karena pengerjaannya itu rumah tangga. Jadi kadang-kadang pada saat ada hajatan, pada saat ada apa, produknya tidak tersedia. Betul. Nah, karena mereka lagi sibuk dengan keluarga, Benar. begitu ya. Intinya harus konsisten juga terhadap Betul. produksi dengan apa yang memang betul-betul dikerjakan yang untuk dijual ya. Betul. Oke, baik. Itu berarti memang sampai ke luar negeri gitu kok ya. Iya. Jadi memang tugas kami ini yang kami lakukan dalam Festival Pemuda Indonesia adalah bagaimana caranya memberdayakan pemuda Indonesia sehingga kita ini bukan cuma raja kandang ya, bukan cuma di tempat kita sendiri kita nih raja, tapi kita benar-benar bisa merajai internasional. Benar. Jadi tugas dari tim Koko juga membuat pemuda-pemuda Indonesia ini melek kok ya, melek Ya. secara apa namanya kesempatan itu ada gitu, Betul. opportunity gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau tadi dari segi bisa dibilang juga material culture lah ya, atau hasil dari aset kebudayaan Indonesia dalam bentuk barang. Nah, kalau dari ada lomba apa lagi kok? Ada menyanyi juga Ada ya? lomba nyanyi, Nyanyi. kemudian di hari kedua kita ada lomba nyanyi, ya, lomba model busana tradisional, Model busana, terus kemudian ada lomba tari kreasi. tarik kreasi. Nah, Iya. kita bahas tarik kreasi dulu deh. Iya. Jadi untuk tarik kreasinya ini gimana kok? Jadi bebas dari luar Sumatera atau terkhusus untuk tarian Sumatera Selatan aja? Kebetulan Sumatera Selatan ini menjadi tuan rumah dari 6 provinsi. Jadi menjadi tuan rumah dari Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan juga Lampung. Sumbaksel ya? Iya, Sumbaksel. Dan ini cukup banyak peserta dari Bangka Belitung, Lampung, Jambi, ya. Yang mungkin kita juga berharap ada tambahan peserta lagi dari Palembang ya, dari Sumatera Selatan Amin, sendiri. amin, amin, amin. Ya. Nah, untuk tari kreasi ini kita sengaja memilih tari kreasi Nusantara. Jadi tari kreasinya boleh bernuansa etnik dari Sumatera Selatan, boleh juga itu bernuansa etnik dari apa namanya keturunan mereka masing-masing. Karena ada Sumatera Selatan, ya dia tinggal di Sumatera Selatan, tapi ternyata dari orang Bali, ya dari orang mana itu boleh. Tapi yang tidak boleh adalah membawakan tari tradisional. Karena tari tradisional itu nggak mungkin untuk dilombakan. Karena dia sudah punya pakem masing-masing dan sudah punya pengertian masing-masing. Nah, tapi kalau tari kreasi itu boleh. Dan kita juga hanya mengingatkan bila itu tari kreasinya bukan ciptaan sendiri, maka perlu mengkoordinasikan dulu dengan penciptanya. Karena pernah kejadian di beberapa tahun yang lalu, kebetulan bukan tari yang sangat umum untuk dipelajari anak-anak ya. Oke. Karena ada tari kreasi itu memang yang sudah turun-temurun dipelajari. Pada saat itu ada tari yang mereka ambil dari YouTube ya, terus kemudian akhirnya mereka bawakan dan ternyata penciptanya tidak diinformasikan sama Tidak sekali. diinformasikan Jadi terlebih dahulu. akhirnya dan tarian itu menang. Ya. Dan kita bawa ke Turki. Nah, jadi waktu itu sempat penciptanya itu merasa sedikit keberatan, bukan karena masalah apa-apa, hanya kenapa kok tidak izin gitu aja. Iya, betul-betul. Nah, kan hak cipta ya, Benar, itu benar, penting benar. banget ya, begitu. Apalagi untuk dibawakan, itu kan zaman sekarang juga, apalagi udah berbau-bau teknologi gitu kok ya. Betul. Cepat sekali terdetek kalau misalkan kita tidak apa namanya mencantumkan hak cipta atau gimana. Apalagi kalau misalkan apa namanya penciptanya tahu langsung gitu ya. Betul, penciptanya malah melihat itu dari Instagram karena dia lihat tarian di Turki dibawain. Iya, harusnya dia berbangga, Iya. dia malah jadi gimana Dia rasanya campur merasa aduk. hanya tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan. Padahal mungkin kalau dengan dia dilibatkan, dia bisa menceritakan dengan benar gerakan itu
asal mulai dari mana. Iya betul. Iya. Jadi ada setiap gerakan tuh pasti ada arti. Betul. Apalagi kalau misalkan kata Koko tadi memang tarian yang sudah ada pakemnya masing-masing sendiri tadi. Betul. Iya. Memang kalau misalkan dibawakan dalam bentuk lomba memang agak sedikit gimana kok ya. Ya, makanya kita nggak pernah berani untuk lomba tari tradisional. Tari tradisional. Karena bagaimanapun juga kita melombakan tari adat dari Sumatera Selatan ditandingkan dengan Sumatera Utara, Bali, Jakarta itu jadi lucu juga ya. Karena penilainya akan bingung ya. Kecuali kalau yang dinilai adalah bukan tariannya, tapi cara menarikannya. Betul. Nah, mungkin kita sebut saja kalau di Palembang ini yang mungkin jarang dilombakan kayak tari pagar pengantin. Nah, itu kan memang sudah ada artinya tersendiri. Pakemnya semua. Sudah ada pakemnya tersendiri. Itu kan ada arti bagi si mempelai wanita, ada juga arti bagi si mempelai pria. Jadi memang nggak wajar kalau misalkan untuk dilombakan. Betul. Tapi kalau misalkan kayak tari tanggai masih oke. Kalau Iya. tari tanggai kan tari tanggai, terus tari yasaman atau yang lain-lain itu masih oke. Betul. Dan ada di beberapa daerah yang lain yang memang kesempatannya kami belum memungkinkan untuk dilakukan di Sumatera Selatan. Kayak di Jawa Barat, kami punya lomba khusus jaipong. Jadi di sana ya Seru pasti. hanya jaipong saja yang Jaipong ditampilkan, tidak boleh tarian lain. Oke. Nah, demikian juga di Bali itu kami adakan kemarin hanya tari pendet. Tari pendet juga. Nah, jadi tidak boleh tarian lain, hanya tari pendet yang ditampilkan. Jadi Khusus ya. yang dilihat itu adalah gerakannya, kesempurnaan gerakannya. Tuh. Nah, bukan jenis tariannya. Ya. Itu pasti ribet detail itu ya. Ya, dan ramai sekali karena anak-anak sekolah banyak sekali yang ikut. Yang ikut. Karena mereka sudah diajari di sekolah. Itu Ya. selain jari juga mata juga, wih luar Ya, biasa itu. betul. Bermain semua body language kalau kata orang-orang zaman sekarang ya. Oke, Iya, iya, baik. iya. Jadi kok untuk acara festival ini akan diadakan dari tanggal Tanggal 17 besok sampai dengan tanggal 19. 17, 18, 19 3 hari Betul. akan berlangsung ya. 3 hari berlangsung di Taman Budaya Sriwijaya Jakabaring. Oke, baik. Kita masuk ke yang hari pertama dulu nih. Hari Iya. pertama kita akan apa nih konsepnya? Hari pertama ini kita ada opening ceremony ya. Direncanakan akan dibuka secara resmi. Kita masih menunggu konfirmasi dari protokoler ya. Kita berharap dari Pak PJ bisa hadir untuk membuka Amin. ya, dan kemudian selanjutnya akan ada lomba kurasi UMKM tapi dari hal melihat produk dulu. Jadi Oke. kurasi dari sisi produk ya. Nah, belum presentasi. Terus kemudian ada lomba make up. Make up hari pertama berarti. Iya, betul. Dan malamnya adalah lomba tembang kenangan. Tembang kenangan. Nah, karena di hari kedua kita adakan itu lomba nyanyi pelajar. Banyak sekali itu yang selalu bilang kok usia dibatasi. Ya namanya pelajar dibatasi memang usianya Oke. ya. Nah, jadi yang lewat dari kelahiran 2007 ke atas ya. Itu kita ada yang namanya lomba tembang kenangan. Nah, lomba tembang kenangan ini mereka siapa saja bisa ya, Oke, tanpa umum. batasan umur. Umum ya? Betul. Dan pemenangnya 3 orang dari setiap kategori, karena kategori hanya dibagi 2, pria dan wanita. Oke. Pemenangnya setiap kategori 3 orang akan ikut nasional di Jakarta. Oke, nanti juga akan dipilih yang terbaik ketiga tadi ya. Betul. Dan Oke. mereka punya kesempatan untuk perform di China pada tanggal 27 Februari nanti. Kebetulan dari Surabaya ya, dari Bali dan dari Jakarta sudah ada pemenang. Oh, yang sudah ada. masing-masing Oh, ya. tinggal menunggu saja. Kita menunggu yang dari Sumatera Oh, Selatan. enak sekali ya. Tinggal menunggu. Betul. Oke, Nah, mudah-mudahan yang dari Sumatera Selatan juga nggak kalah keren ya. betul. Kita berharap ya, karena memang kita sudah lihat banyak yang perform ya dari cover lagu ya, cover lagu itu wah bagus-bagus ya. Bagus-bagus. Nah, hanya mungkin belum tahu event kami ya, jadi belum daftar ya. Siapa tahu bisa ya. Oke. Nah, gitu. Itu yang hari pertama. Hari pertama. Untuk Iya. hari kedua nanti. Hari kedua kita ada lomba nyanyi tingkat pelajar, terus kemudian ada lomba model busana adat tradisional sore, terus kemudian malamnya adalah lomba tari kreasi Nusantara, begitu. Dan di hari ketiga kami punya program lomba mewarnai untuk anak-anak. Ya, ini yang juga tadi mungkin saya belum sempat cerita. Gimana? Untuk lomba mewarnai anak-anak ini kita akan mencari satu top favorit ya, di mana
hasil pewarnaannya yang terbaik menurut netizen. Karena kadang-kadang itu pilihan juri kan ya beda sama netizen ya. Benar. Nah, jadi bila itu terbaik pilihan netizen, maka akan tampil dan akan dipajang di Galeri Anak Indonesia Hebat di Kuala Lumpur selama 1 bulan di bulan Juni. Mantap loh. Ya, hasil pewarnaan yang terbaik menurut netizen, gitu ya. Nah, terus kemudian siang harinya itu ada karnaval budaya, ya kita membawa dari Madiun Wonderful Carnival, ya itu kurang lebih 10 baju dengan sayap-sayap ya, ya kita berharap ini juga bisa ikut meramaikan ya di Festival Pemuda Indonesia dan kemudian ditutup dengan ada selebriti nasional Mpok Eli Sugigi ya, artis ibu kota ya akan menemani ya menyanyi ya dan kemudian ikut meramaikan kegiatan Festival Pemuda Indonesia begitu. Yang pasti bakal seru ya. Selain Po Eli juga kita kenal selain artis, beliau juga komedian ya. Komedian, iya. Sudah pasti suasana akan menjadi riuh dan kocak yang pasti. Betul. Ya kemarin salah satu yang tidak terduga adalah beliau di Medan kemarin minta untuk ada apa namanya mobil ya, terus kemudian kita keliling kota di atas mobil. Ya memang hanya dari daerah Taman Budaya sampai di RRI, tapi itu cukup menarik banyak minat dan cukup macet jalannya. Jadi akhirnya berarti berpengaruh juga ya dengan kehadiran beliau. Oh jadi dada-dada gitu ya? Ya, ada nyanyi dangdut nyanyi juga di atasnya mobil, di bak mobil ya. Itu cukup menarik ya gitu. Beliau punya ide yang kreatif ya. Siapa tahu nanti bakal dilakuin juga di Palembang ya. Iya, mudah-mudahan ya kita. Tanggal 19 ya. Luar biasa loh. Iya. Oke, yang pasti untuk sahabat budaya di mana aja berada, untuk ikutan lomba ini juga masih bisa kok ya? Masih bisa. Masih bisa. Ini Masih untuk kita pendaftarannya sampai kapan? Pendaftaran kita buka sampai dengan hari H lomba. Cuma memang kalau untuk lomba mewarnai itu karena kita perlu menyiapkan kertas dan sebagainya yang kita khawatirkan cukup ribet ya. Jadi untuk biaya registrasinya beda. Tapi kalau untuk yang lainnya itu kita tunggu sampai dengan hari H masih bisa. Hari H. Ya, dan itu pendaftaran kita hanya satu aja, semuanya via WhatsApp begitu. Oke, berarti bisa langsung ke online ya pendaftarannya. Iya, betul. Itu berarti dari usia tadi? Dari berapa ke kalau berapa? untuk lomba makeup artist ya tidak ada kategori usia ya. Lomba tembang kenangan minimal 18 tahun ya. Terus kemudian untuk lomba kurasi UMKM juga tidak ada batas usia. Lomba nyanyi pelajar, tari kreasi dan juga model busana tradisional tingkat pelajar usia maksimal kelahiran tahun 2008 ya. Dan kemudian untuk lomba mewarnai itu untuk PAUD, TK dan SD. Nah, itu aja sih yang lomba ya. Oke, berarti ini memang dikhususkan untuk pemuda dan juga pemudi dari Sumatera Selatan ini sendiri untuk ayo segera kita belajar lebih aktif lagi kok ya. Belajar lebih aktif dan juga kalau misalkan punya potensi jangan hanya jago di kandang dalam rumah ya, tapi boleh silakan untuk kita berbaur karena dengan ikutan lomba ini juga bukan hanya pengalaman yang didapat, ada juga relasi kok ya. Betul. Teman-teman baru. Dan mungkin banyak anak-anak Indonesia ya, saya nggak tahu kalau Sumatera Selatan, tapi kalau mayoritas anak-anak Indonesia mereka di usia SMA kemudian latihan mereka atau ketertarikan mereka terhadap budaya itu menurun, itu karena kadang-kadang juga ada keluarga mereka yang berpikir kalau kamu teruskan fokusmu di budaya itu masa depanmu bagaimana. Nah kalau di kami ya 3 kali kesempatan terpilih menjadi delegasi budaya maka langsung akan menerima beasiswa full scholarship ya ke China dengan ekivalen nilai kurang lebih sekitar 25.000 US dollar atau 350 juta rupiah. Itu berupa biaya selama kuliah selama 4 tahun dan kemudian asrama tempat tinggal selama 4 tahun ya. Dan bila nilainya bagus itu biasanya ada tambahan uang saku. Ya. Berarti memang semenjanjikan itu jika konsisten dengan budaya ya. Karena banyak anak-anak Indonesia itu yang takut mereka masa depannya itu tidak jelas karena mereka berpikir fokusnya, mau jadi apa gitu. Betul, pada budaya. Nah ini salah satu yang kita pikirkan dan kita bersyukur sekali ini sudah ada 5 anak dari Sumatera itu yang mendapatkan.
Salsabila itu dari Sumatera Barat tahun 2021. Terus kemudian yang baru saja kemarin menerima itu juga Nadira Putri dari Sumatera Barat. Terus kemudian dari Sumatera Utara ada Sakita Ginting dan juga ada Fatia. Itu yang sudah berhasil. Iya, 4 yang sudah mendapatkan dan ini 1 yang sudah berangkat. Jadi Salsabila itu kebetulan karena usia mendapatkan ini kadang-kadang dia masih SD dia udah dapat beasiswa ya. Nah, harus menunggu cukup panjang ya. Benar. Nah, kalau yang saat ini sudah berangkat namanya Salsabila Widianto dari Sumatera Barat. Sekarang ini sedang menempuh pendidikan di Chongqing. Di Chongqing. Daerah mana sih? Di China. Oh, China juga. Iya. Jadi memang beasiswanya kita mayoritas dari China karena banyak ya afiliasi yang menawarkan kepada kita. Dan ini bukan beasiswa pengabdian. Jadi setelah mereka selesai kuliah, mereka tidak wajib untuk kerja di sana. Mereka bisa langsung balik dan kami pun selalu mengingatkan ke adik-adik ya. Jadi kami selalu mengingatkan begitu selesai kuliah mengabdinya ke Indonesia ya. Jadi maksudnya jangan sampai akhirnya tinggal di sana. Iya, jangan sampai menetap di sana. Jadi harus pulang kampung dulu ya. Pulang kampung, betul. Iya. Jadi Indonesia juga harus merasakan dedikasinya dulu ya. Betul, iya. Karena kan yang dibawa juga budaya Indonesia. Betul. Dan kenapa kok akhirnya kita juga salah satunya adalah China karena ekonominya mereka sangat tinggi saat ini ya. Jadi dengan banyaknya anak Indonesia yang belajar ke sana bisa memahami pada saat mereka balik ke Indonesia apa yang harus dilakukan. Begitu. Apalagi sekarang ini kan kayak merek-merek pembelian yang online itu sangat-sangat ini banget ya ke sana ya. Karena barang-barangnya juga murah, tapi kita belajar bahwa jangan sampai kita hanya sebagai konsumen aja. Nah, kita belajar bagaimana caranya mereka itu bisa sukses seperti itu. Iya, kita juga harus jadi produsen ya. Iya. Nah, ini makanya kita juga membantu untuk UMKM dan sebagainya. Mudah-mudahan ya. Amin, apa yang kami lakukan ini tidak sia-sia. Akan membuahkan hasil. Iya. Oke, baik. Kakak Irfanwu, kita istirahat dulu ya. Siap, nanti kita siap, akan lanjutkan kembali dengan obrolan kita luar biasa loh. Baru setengah jam udah. Nanti kita akan lanjutkan kembali masih dengan topik mewujudkan pemuda yang aktif dan berkarakter. Masih bersama Ko Irfanwu dari Koordinator Nasional Festival Pemuda Indonesia. Tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ilang jaga batu, di mana koceng belang, di situ rumah aku. Coba ilang jaga batu, di mana koceng belang, di situ rumah aku. Kapal api masuk Palembang, banyunya tenang jadi kelombang. Oi mak mano ati dah bimbang.
ada di mana nih? Kok gelap? Welcome home. Loh, kalian kok ada di sini? Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget. Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya? 100 buat kamu. Suara siapa tuh? Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan. Tapi kan bukan salah teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita nggak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli kemplang. Kakak suko adik pun ribang, payo kita keliling Palembang. Pergi jalan ke pasar 16, jangan lupa ke Ampera. Kakak moto adik bergaya, sini muka hadap kamera. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau banyak yang berwisata, bisa maju kaitnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Sungai Musi iwaknya banyak, itu tempat iwak beli doh. Palembang ini kotanya besar, sudah maju dan kayo rayo. Beli pempek di Pelaju, beli cuko di Kertapati. Kalau adik galak setuju, kawani kakak tua sampai mati. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau ada yang berwisata, bisa maju kaitnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Kalau ada yang berwisata, bisa maju kaitnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Masih di 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan, RRI Perempat Palembang. Di menit ke-41 lepas dari jam 9 paginya, Sobat Budaya di mana berada ya. Kita masih dengan Ko Irfan Wu dari Koordinator Nasional Festival Pemuda Indonesia. Masih dengan topik mewujudkan pemuda aktif dan juga berkarakter. Kita sapa kembali. Halo Ko, masih aman ya? Masih aman. Aman terkendali. Oh ya, Koko bisa bahasa Palembang juga nggak? Sedikit-sedikit. Belum belum. bisa ya. Berharapnya suatu saat bisa ya. Oke, mau pilih ajarin sedikit? Boleh. Apa nih? Kalau misalkan tidak ada, Ya. tidak ada itu bahasa Palembangnya kate.
KT. KT tidak ada. Tidak ada KT. Ya, KT. oke. Satu aja ya. Ya, satu dulu. Nanti ketagihan. Oke, jadi memang nah kita langsung tanya aja ke Koko mungkin ya, sembari dialek tadi ya. Ya. Dialek. Nah, kalau Koko sendiri melihat orang Palembang ini kok. Koko melihat dialek dari orang Palembang ini kira-kira apa yang pengen Koko ungkapkan. Kalau melihat dialek orang Palembang kan kesannya kan kayak kasar. Tapi padahal itu memang bahasanya sehari-hari kok. Saya aslinya Sulawesi. Oh, Sulawesi gimana kok? Sulawesi lebih kasar bahasanya. Oh, lebih kasar. Berarti Jadi enggak terlalu itu ya. Iya, saya merasa bahwa mungkin karena kalau orang Sulawesi itu kebiasaannya benar-benar to the point ya. Jadi akhirnya mungkin kadang-kadang waktu kuliah saja di Jawa ya, itu saya merasa orang kaget dengan saya ya. Jadi saya kalau nggak suka ya saya langsung ngomong nggak suka ya, apa ya, bener-bener langsung ya. Sedangkan kalau orang Jawa itu kan biasa agak putar-putar dikit ya, baru ngomong bahwa enggak gitu ya. Nah kalau saya di Palembang ini saya ngerasa orang Palembang ramah luar biasa. Jadi dan mungkin karena saya juga lama tinggalnya di Jakarta, jadi kadang kalau kita tanya jalan itu orang takut sama kita ya. Nah jadi maksudnya orang ini mau gendam atau apa ya. Tapi kalau di Palembang ini enggak, jadi semua benar-benar welcome ya, begitu. Jadi saya datang ke Palembang ini kali kedua. Kali pertama saya datang beberapa bulan yang lalu untuk persiapan. Dan kemudian ini kali saya datang, saya lihat orang Palembang luar biasa makin ya. Makin oke ya. Dan kotanya pun nyaman. Kotanya nyaman ya. Serius nggak macet kan? Ada. benar. Ini benar. Macetnya ada, tapi macetnya nggak berat-berat banget. Iya, nggak berjam-jam gitu ya. Betul. Hanya merambat lah istilahnya. Apalagi kalau misalkan sudah tahu Palembang ini sebenarnya banyak sekali jalan seluk-beluk yang bisa kita telusuri untuk menghindari macet tadi. Jalan-jalan tikus ya. Saya cukup suka naik sepeda motor kalau di Palembang. Karena ya menghindari macet pertama. Terus kemudian cepat dari mana ke mana begitu. Nah, jadi Koko sudah 2 kali ke Palembang ya. 2 jadi destinasi wisata yang sudah dikunjungi apa aja kok? Wah, ini belum ada. Belum ada ya? BKB udah? Saya baru ke ini yang di Jembatan Ampera ya. Jembatan Ampera. Terus kemudian yang di bawahnya itu ada kafe. Ya, itu pernah. Kafe Terapung itu. Kafe Terapung ya. Nah, terus kemudian saya ke Kelentengnya. Ya. Terus kemudian saya ke Masjid Agungnya. Udah baru itu. Berarti belum ke Masjid Cengho belum? Belum. Itu masjid sempat. Luar biasa loh. Itu kayak bangunan Cina gitu. Tapi masjid kok di area Jakabaring, nggak jauh kok dari tempat lokasi. Nggak jauh dari tempat acara. Nanti diajakin ya. Nanti diajakin untuk foto-foto di sana, keren. Baik. Baik. Nah, kok ini mungkin pertanyaan untuk Koko pribadi ya. Kok bisa tertarik dengan menggelar acara festival budaya kayak gini kok? Mungkin karena secara personal ya, alasan paling yang personal karena mungkin saya ngelihat ada beberapa negara ya di luar sana yang memang memperebutkan produk-produk dan juga budaya dari Indonesia. Ya kita tidak bisa menyalahkan ya, karena memang mereka melihat bahwa itu merasa sebagai serumpun. Terus kemudian ada juga memang yang keturunannya Indonesia sudah tinggal di sana bertahun-tahun, sehingga dijadikan sebagai budaya. Nah, saya sering sekali mencontohkan ke mereka itu sama seperti barongsai. Barongsai itu sampai dengan saat ini nggak bisa kita klaim sebagai budaya Indonesia ya, karena itu memang jelas-jelas itu budaya dari sana, dari Cina ya. Dan kemudian dimanapun ada keturunan Cina, termasuk saya Tionghoa ya, itu kita bisa, tapi kita tidak akan bisa mengklaim itu budaya kita Indonesia. Nah, sama seperti orang Indonesia yang mungkin tinggal di negeri jiran ya, dia orang Jawa, orang Madura, ataupun orang dari Aceh ya, dia tinggal di sana, tapi dia nggak bisa klaim bahwa budaya Indonesia ini, Nusantara ini sebagai budaya dia, kecuali kalau dia bilang ini adalah budaya Nusantara saja, karena negeri jiran masih termasuk dari wilayah Nusantara. Ya, nah pada saat 2020 gencar-gencarnya klaim dari negeri jiran tentang
tari pendet, ya itu termasuk lucu sekali karena tari pendet itu udah jelas-jelas pasti Bali ya. Terus kemudian reok Ponorogo ya. Sama lagu juga loh ada loh. Lagu yang Sayonara itu juga Lagu sempat Sayonara diklaim. ya. Dan ada juga yang dirubah ya, Mari Pulang ya. Iya. Nah jadi kami sengaja membawa itu di negara itu gitu ya, dan kemudian kami tampil di salah satu mall terbesar yang ada di sana, Mall Sungewang. Dihadiri oleh Pak Dubes ya, dan kemudian banyak orang yang akhirnya terdiam saja. Jadi kita bilang bahwa ini adalah penampilan budaya dari Indonesia, dan memang untuk sengaja supaya tidak membuat pertentangan ya, yang menampilkan itu anak-anak. Ya, jadi usia mulai dari umur 6 tahun ya sampai dengan 15 tahun. Dan termasuk angklung. Itu sempat diklaim ya. Jadi banyak juga loh ya. Ya, banyak sekali. Dan saya sempat akhirnya bilang sama anak-anak waktu itu, kita selalu briefing sebelum kita berangkat ke luar negeri, dan saya selalu ada satu kata-kata yang saya selalu sebutkan adalah Indonesia ini sangat kaya dengan budaya. Kadang-kadang kita sama seperti orang kaya di rumah ya, kita taruh barang itu di luar rumah karena di rumah ini udah nggak cukup tempatnya. Sandal kita taruh di luar ya, perumpamaannya ya, karena kita merasa bahwa ini juga nggak akan ada yang ambil gitu ya. Nah, tapi ternyata akhirnya ada tetangga yang lewat, oh kamu sudah nggak pakai ya, aku ambil kayak gitu. Jadi akhirnya ini kadang-kadang secara tidak sengaja itu yang terjadi. Membuat kesempatan ya. Membuat kesempatan karena budaya kita saking begitu banyaknya, ada yang terlewat. Ada yang terlewatkan. Jadi pada saat kita mendata, saya nggak tahu pendataan budaya ya, tetapi pada saat kita mungkin anak-anak itu ya khususnya, mereka mendata budaya-budaya mana mereka yang akan tampilkan, dan itu akhirnya selalu tidak ditampilkan. Benar. Jadi akhirnya yang tempat yang lain mereka masih sering menampilkan, jadi akhirnya itu kemudian diambil. Benar. Kemarin waktu resepsi kenegaraan, kemudian hari ulang tahun Republik Indonesia yang ada di Johor Bahru, itu dari Pak Konjen luar biasa sekali karena membawa parade tradisional Indonesia, termasuk yang ditampilkan di sana adalah reok Ponorogo, karena ada sanggar reok Ponorogo di Malaysia. Ada orang yang berlatih juga di sana. Iya, dan itu persis sama dengan yang ada di Ponorogo ya. Nah jadi saya bilang, wah ini luar biasa sebenarnya. Nah cuma kalau bisa di ininya singa reoknya itu ada tulisannya Ponorogo gitu ya. Iya. Nah karena ada identitasnya Indonesia, identitasnya jelas begitu. Nah tapi kan ada banyak hal yang memang tidak bisa kita tulis identitasnya. Nah, jadi itu tinggal kita sering-sering menampilkan. Nah kembali lagi saya melihat bahwa itu banyak hal yang kemudian terjadi, termasuk dengan latar belakang saya belajar menari, tapi walaupun tidak fasih ya, saya belajar menyanyi juga walaupun tidak fasih, karena saya dari kecil memang sekolahnya kan di sekolah negeri ya. Saya melihat bahwa satu persatu dari apa yang kita pelajari itu mulai pupus, mulai hilang pada saat beranjak ke remaja. Memang banyak anak-anak yang kemudian akhirnya mikir lebih keren kalau kita gayanya bukan gaya tradisional ya. Kekinian. Jadi iya kekinian, dan kalau kita lihat di TV ya, khususnya pada zaman itu. Kalau sekarang kan ya kalau saya jarang nonton TV kalau sekarang memang karena keterbatasan waktu ya. Tapi kalau saya lihat memang penampilan di sinetron saja yang mengangkat kisah tentang budaya sudah nggak ada. Nggak ada. Ya, kecuali yang ada yang berbau azab ya. Itu ada yang berbau budaya ya. Itu pun tapi sudah dicampur aduk ya. Nah, jadi kalau kita bilang ini sebenarnya ada yang terlewat nih. Benar. Mungkin karena tidak adanya minat ya, atau mungkin ada minat tetapi mungkin tidak diketahui dengan jelas, atau mungkin secara efek komersil itu tidak dilihat sebagai satu potensi yang baik. Nah, jadi akhirnya banyak yang mengesampingkan tentang budaya ini. Betul, tapi dari sisi mungkin dari income juga kali ya, kalau misalkan menampilkan seperti itu, nggak booming nantinya ya. Betul. Jadi pertimbangan juga nih bagi stasiun TV mungkin kalau misalkan menampilkan adat budaya nantinya nggak rating gitu kan. Betul. Banyak sekali yang dan kita juga bisa lihat sekarang ini termasuk dengan grup band ya, grup band yang sudah sangat jarang dan enggan untuk menambahkan
OM di depan, Orkes Melayu. Iya, iya. Iya, saya nggak tahu kalau di Sumatera Selatan seperti apa kalau hajatan di daerah ya. Tapi kalau di kota di Jawa itu rata-rata semuanya demikian ya. Sebenarnya masih ada kok, tapi Masih nggak ada tambah ya? banyak juga. Betul, karena yang dibawakan sudah mulai lagu-lagu barat ya, dan kemudian sekarang ini apalagi kalau kita lihat orang Indonesia, anak-anak remaja khususnya lagi sangat-sangat addicted dengan K-pop ya. Ya jadi kami juga mengadakan program yang lain di luar dari budaya, dan kami saling compare, di mana ketertarikan anak-anak muda sekarang memang ke budaya luar itu lebih tinggi. Benar, minatnya ya. Minatnya. Saya nggak tahu korelasinya sampai di mana, tapi kalau menurut saya ini mungkin hanya gara-gara orang tuanya sendiri mungkin kurang mempromosikan tentang budaya Benar. terhadap anak-anak. Sejak dini itu belum diperkenalkan, Dan kecuali juga, bahasa. Ya. Dan sekarang juga kok mungkin pengaruh teknologi juga luar biasa kok. Luar biasa mempengaruhi situasi saat ini kan. Betul. Jadi terbentuk juga pola pikir anak, dan juga jadi mereka kayak terbatas gitu. Jadi tahunya cuma di itu aja dengan yang mereka tonton saat ini. Apalagi sekarang juga marak game juga. Betul. Game juga sebenarnya bagus nggak bagus sih. Oke lah kalau mau mengikuti perkembangan zaman oke. Tapi tidak meninggalkan juga yang kata Koko tadi kayak budaya. Jadi sebenarnya dari orang tua itu sedikit-sedikit juga boleh ada interaksi juga tentang budaya ya, memperkenalkan gitu. Betul, karena itu juga salah satu yang membuat kami itu menjadi strict ya. Kemarin ada banyak pertanyaan, lomba narinya boleh balet nggak? Nggak bisa. Itu budaya itu udah kemana itu udah larinya. Betul. Terus kemudian dance nggak bisa, karena dance itu nggak termasuk ya. Apalagi kalau dance yang modern ya, modern dance. Kalau dia pun yang sudah berhubungan dengan kreasi tradisional, kreasi Nusantara, dan kemudian dimasukin unsur-unsur internasionalnya, kita pun masih harus lihat. Karena apakah itu masih masuk dalam kategori tari kreasi atau dia sudah masuk dalam kategori IOD. Ya, jadi karena itu juga salah satu bidang yang lain ya, bukan tari kreasi begitu. Karena kalau kita ke luar negeri, kita bawa tarian modern dance kalah kita daripada luar. Ya, mereka break dance sampai dengan segala macam bisa semua juga. Ya, tapi kalau mereka begitu terpukaunya dengan budaya kita yang kita jarang bawakan. Sampai dengan sekarang kita mendapatkan kontrak dari berbagai mall yang ada di Malaysia ya, Thailand. Dan kita paling baru dapat Filipina ya. Itu untuk menampilkan budaya tradisional Indonesia. Nah, kita bisa tahu bahwa berarti ini menjadi daya tarik dan minat yang luar biasa buat mereka. Iya. Nah, sedangkan kalau di kita sendiri, mohon maaf, di mallnya kita penampilannya berapa jarang sekali ya untuk budaya tradisional. Ya. Jadi seharusnya itu yang jadi PR kita kok ya. Jadi kita bisa membalikan kondisinya kalau bisa ya. Betul. Jadi yang dari luar negeri kok bisa secinta itu dengan budaya kita gitu. Betul. Dan itu tidak bisa bilang bahwa oh iya karena kalau standar mallnya kita di Indonesia ini mallnya kelasnya kelas apa gitu ya. Oke, berbicara standar mall kok ya. Di Palembang ini aja ada kok mall yang nggak boleh muter lagu-lagu tertentu gitu. Nah, iya. Itu udah kalau misalkan muter lagu tertentu, misalkan ada festival lomba nyanyi, lagunya dipilah-pilah dulu. Jadi kalau nggak boleh ngebawain lagu dari si A, si B, si C nggak boleh. Iya. Padahal itu lagunya memang ada identitas Indonesianya lagu itu. Tapi nggak boleh karena mungkin mengikuti standarisasi modern tadi kok. Nah ya, itu yang saya bilang. Makanya salah satu yang bikin lucu adalah kita penampilan di Milan, ya. Barusan September kemarin kami pulang dari Amsterdam, dan kami bawakan itu tarian Jawa Barat, tarian Sumatera Utara, dan kemudian beberapa lagu tradisional Indonesia. Ya, standing ovation. Mereka tepuk tangan sambil berdiri. Terpukau, dan itu bukan di tempat ecek-ecek ya, itu di salah satu brand pabrik berlian terbesar dan tertua yang ada di Belanda. Dan tamu-tamunya VIP hanya 30 orang ya, tapi yang memang ya kita tahu kalau pabrik berlian yang bikin event pasti yang beli nggak kaleng-kaleng ya. Bener. Ya, dan kemudian mereka begitu terpukau dengan budaya kita, dan kemudian mereka tanya kapan lagi
Kapan ada lagi? Kapan lagi? Ketagihan gitu. Ketagihan nonton. ya. Dan kami bilang nanti bulan Mei kami ada lagi. Ada lagi. Ya, bulan Mei 2025. Dia bilang, Kabarin lama sekali. Ya, dari September ke Mei gitu ya. Saya bilang kalau tiap bulan juga susah ya. Sponsornya nggak dapet ya. Dan itu yang membuat saya itu kemudian berpikir kembali. Karena ada beberapa standar mall yang mereka merasa bahwa oh ini ada brand A, brand B, brand C yang kemudian dari luar negeri, entah itu dari Italia, dari Paris dan sebagainya, sehingga tenannya akan komplain kalau ada tertentu yang tampil di sini. Nah, ini sudah salah sebenarnya. Identitasnya bagaimana sebenarnya? Kita nih mau bawa apa? Mau menjadi tuan rumah atau menjamu orang dengan sesuai standarnya mereka. Padahal orang datang ke tempat kita karena ingin mencari pendapatan di tempat kita kan. Berarti kan seharusnya dia harus ikut budayanya kita. Harusnya. Betul kan? Ini berarti ada yang salah nih. Berarti mulai dari regulasinya semuanya ada yang salah. Tapi karena kita memang tidak berhak untuk mengatur itu, karena saya juga tidak pengalaman di bidang itu, yang saya bisa hanya untuk lebih menggenjot budaya ini sehingga satu saat budaya Nusantara ini bisa setara dengan yang lain. Memang tidak sama dengan kalau kita lihat negara dari negeri ginseng ya. Nah, dari negeri ginseng itu sampai dengan film yang 20 tahun lalu saya ingat ya. Itu film yang rambut Segi itu. Oh iya. Tau Mingse ya? F4 ya. F4 ya. Nah, itu dari Cina, dari Koreanya ya. Itu mereka buat film itu. Dan itu semua yang ada di dalam film itu harus dari produk dalam negeri. Kalau bukan dalam produk dalam negeri mereka blur. Ya. Bahkan sampai akhirnya yang seri Koreanya itu handphonenya harus Samsung ya, mobilnya harus Hyundai, harus apa ya. Nah, sudah kelihatan banget ini mempromosikan seluruh budaya. Mereka pun tidak makan macam-macam. Mereka makan itu mayoritas makanan lokal yang memang dibuat ke internasional standarnya. Nah, jadi mungkin promosi kita ini yang tidak berjenjang dan tidak terarah. Jadi akhirnya terlihatnya hanya satu-satu. Kalau berjuang sendiri-sendiri berat. Ya kan? Harus kerjasama. Nah, jadi kita Saling berharap dukung. dengan gaungnya yang semakin besar, lebih banyak lagi orang-orang yang peduli dengan budaya akan membuat kesempatan budaya ini tumbuh dan menjadi raja kembali di negeri sendiri itu lebih kuat gitu. Baik. Semoga kok ya. Mudah-mudahan, amin ya. Terrealisasikan dengan baik. Oke kok. Seperti biasa kok kayaknya sudah berakhir juga kebersamaan kita pada hari ini. Mungkin closing statement dari Koko sendiri, harapan untuk festival ini nanti akan dijalankan seperti apa kok? Harapan dari Koko pribadi. Kami berharap bahwa lebih banyak lagi anak-anak Indonesia ya, orang tua Indonesia yang mendukung anak-anaknya dan memperkenalkan sejak dini budaya, mau itu dari budaya daerah masing-masing, budaya nasional, budaya Nusantara. Dan akhirnya mendukung ya, sehingga anak-anaknya itu berani untuk keluar dari cangkangnya yang tadinya merasa bahwa ini belum keren, belum apa, kemudian lebih kuat lagi ke dalam begitu. Dan jangan takut kalau misalnya kita ikut dalam satu program lomba, menang atau kalah itu pasti selalu ada. Ya. Hanya mungkin ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Benar. Begitu. Ya pasti mental dulu ya. Mental sportif ya harus ya. Dan juga confident juga harus dilatih. Percaya diri betul ya. Karena kalau misalkan sudah confident, sudah percaya diri, semuanya akan berjalan dengan lancar Bang. Betul. Ya. Oke, baik. Ko, terima kasih Ko kebersamaannya. Terima kasih banyak. Sudah 60 menit kebersamaan kita bersama Ko Irfan Wu dari Koordinator Nasional Festival Pemuda Indonesia. Dengan topik mewujudkan pemuda yang aktif dan juga berkarakter. Mudah-mudahan untuk acara yang akan digelar besok sampai dengan lusa ya. Lusa dan juga tanggal 19 nanti akan berjalan dengan lancar. Nanti bolehlah main-main ke sana ya. Kami tunggu pas ya. acara berlangsung. Oke, baik. Dan juga sahabat Budayo di mana berada, kita cukupkan dulu kebersamaan kita pada hari ini di obrolan komunitas. Terima kasih untuk mina dengarnya dari jam 9 ke jam 10 ini ya. Mang Cek Pilih dan juga Ko Irfan Wu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.